Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Oktaviana, NPM 191000352 dari kelas H. Jadi, saya ingin mempresentasikan tugas saya, yaitu pandangan hukum ekonomi syariah dalam jual beli e-commerce di Indonesia. Saat ini, kegiatan jual beli sudah dapat dilakukan dengan cara yang lebih mudah, yaitu menggunakan media online. Di Indonesia sendiri juga merupakan pasar bisnis online yang terbesar. Karena melalui internet, semua orang bisa saling berhubungan dan berinteraksi dengan tidak mengenal waktu dan tempat. Karena hal itu, bisnis online meningkat secara dramatis di semua kalangan. Selain itu juga, bisnis online bisa menjadi alternatif untuk mengatasi pengangguran. Karena seseorang dapat memulai usahanya tanpa mengeluarkan modal yang besar. Tahu nggak sih apa hukum jual beli online ini dalam perspektif Islam? Jadi, bisnis online ini tidak melanggar hukum Islam selama tidak memiliki unsur riba, ketidakadilan, monopoli, dan penipuan. Transaksi apapun dan apapun produknya selama tidak mengandung barang yang terlarang dan dilarang baik oleh hukum agama maupun hukum negara, maka hal itu diperbolehkan. Transaksi jual beli di dunia maya atau e-commerce adalah kegiatan komunikasi komersial bisnis dan manajemennya yang dilakukan menggunakan metode-metode elektronik. Kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, service provider, dan pedagang penata dengan menggunakan jaringan internet. Sarana transaksi juga menggunakan berbagai sarana yang ada di dalam dunia maya atau media sosial seperti Facebook, Instagram, ataupun media sosial lainnya. Suatu jual beli haruslah memenuhi rukun dan syarat jual beli, diantaranya adalah orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli, syigat ijab qabul, ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang. Mengenai objek e-commerce harus memenuhi syarat objek akad, yaitu telah ada pada waktu yang diakadkan, dibenarkan oleh syariah, yaitu halal dan bermanfaat, harus jelas dan diketahui, dapat diserah terimakan. Dasar hukum jual beli terdapat dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma. Peraturan tentang e-commerce di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Serta diatur juga dalam Undang-Undang Perdagangan Pasal 65 dan Pasal 66 mengenai perdagangan melalui sistem elektronik. Apa sih perbedaan jual beli online dengan jual beli konvensional? Yaitu yang membedakannya adalah proses transaksi akadnya dan media utama dalam proses tersebut. Dalam jual beli online ini menggunakan koneksi internet. Jual beli online hanya menampilkan gambar barang berupa foto yang mewakili produk fisiknya. Jual beli online ini berjualan di akun situs marketplace dan sejenisnya, berjualan di akun media sosial, memiliki website, dan toko online. Dalam jual beli konvensional, jual beli dilakukan dengan menawarkan produk secara langsung kepada pembeli. Pembeli dapat datang langsung untuk melihat, memilih, dan membeli barang yang mereka butuhkan. Pembayaran juga dapat dilakukan pada saat itu juga tanpa melalui perantara. Jual beli konvensional ini berjualan di pasar ataupun pusat perbelanjaan. Dalam jual beli online ini terdapat kelebihan dan manfaatnya juga loh. Yang pertama, jam buka yang bersifat 24 jam. Yang kedua, lebih mudah dan lebih cepat menemukan produk yang diinginkan. Yang ketiga, proses perbandingan harga yang mudah dan cepat dilakukan. Yang keempat, investasi yang lebih murah. Maksudnya, penjual tidak perlu membuat toko dan mempekerjakan karyawan. Tapi ada kekurangannya juga nih. Yang pertama, kualitas produk yang tidak pasti. Yang kedua, potensi menipu dari penjual maupun potensi menipu dari pembeli. Jadi kesimpulannya adalah pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli melalui media online adalah boleh atau mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Selama proses jual beli yang dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dan tidak ada unsur penipuan dan kebohongan dalam proses transaksi jual beli. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.